Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Elok Aisyah dengan NIM 246151072 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 3C. Nah, di sini saya akan menganalisis hasil temuan dari kata-kata yang tidak tepat atau mungkin kayak struktur yang kurang tepat atau dan lainnya. Pada gambar yang pertama, yakni ada dua kesalahan. Yang pertama, JL. Nah, ketidaktepatan ejaan ini tidak ada tanda titik setelah JL. Tidak sesuai dengan PUBI berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUBI singkatan nama jalan yang terdiri dari satu huruf harus diikuti tanda titik. Nah, dalam ragam tulis resmi, singkatan memerlukan tanda titik untuk menandai bahwa huruf tersebut mewakilkan kata penuh jalan. Menghilangkan titik adalah bentuk penulisan non-formal. Jadi, kata yang tepat atau struktur yang tepat itu JL titik manis renggo KM3. Nah, yang kedua ini pada kata olahraga. Kesalahan atau ketidaktepatan ini ketidaksesuaian dengan KBBI. Olahraga ditulis pisah sebagai dua kata, tidak sesuai dengan KBBI. Kata olahraga tercantum dalam KBBI sebagai satu kata majemuk yang penulisnya sudah padu atau dirangkai dan tidak boleh dipisah. Kata ini telah mengalami proses leksikalisasi atau tidak boleh dipisah, di mana gabungan kata olah dan raga diserap dengan dilebur menjadi satu kata utuh dengan makna baru spesifik. Oleh karena itu, penulisnya harus digabung. Penulisannya benar tuh olahraga, tidak ada kata pisah. Yang kedua, terdapat kata kos yang salah. Harusnya kos itu tanpa T. Jadi kos itu tidak baku dan yang baku itu kos. Alasan mengapa itu salah karena pengaruh bahasa asing. Yang kedua, kata kos berasal dari bahasa Belanda yaitu inowing atau hur yang kemudian diserap dan disingkat. Namun penulisan kos dalam bahasa Indonesia bakunya adalah kos. Penggunaan kos dengan huruf T di akhir merupakan bentuk serapan tidak baku dari bahasa Belanda atau dipengaruhi dari kebiasaan yang salah kaprah. Jadi kayak masyarakat Indonesia tuh lumrah gitu loh, kayak udah didengar sehari-hari dan jadi masyarakat tuh menjadi sering atau udah awam dengan kata kos pakai T tersebut. Jadi ketidaktepatan atau ketidakefektifan diksi pada kata dijual. Nah, dijual ini seharusnya digabung ya, bukan dipisah. Kesalahan ini terjadi karena ketidakpahaman atau kekeliruan antara fungsi di sebagai imbuhan prefix dan di sebagai kata depan preposisi. Di sebagai imbuhan digunakan untuk membentuk kata kerja pasif, misalnya dimakan, ditulis, dijual. Imbuhan ini harus dirangkai atau digabung dengan kata dasarnya. Di sebagai kata depan digunakan untuk menunjukkan tempat, misalnya di sana, di rumah, di pasar. Kata depan ini harusnya dipisah dari kata mengikutinya. Nah, dalam konteks dijual ini berfungsi sebagai kata kerja pasif yang artinya subjek menjadi sasaran atau tindakan dijual. Oleh karena itu, dia harus dirangkai dengan kata jual atau digabung ya, dijual. Nah, pada gambar yang keempat, yang ini apotek. Nah, apotek ini merupakan tidak baku atau ada kesalahan pada ejaan. Yang benar adalah apotek. Nah, apotek, kata apotek ini diserap dari bahasa Belanda apotek. Dalam bahasa Indonesia atau bakunya sesuai PUEB, penulisannya benar adalah apotek dengan vokal E. Untuk menyelesaikan kaidah fonologi dan morfologi yang berlaku sebagaimana yang sudah dilakukan dalam kamus, pelafalan I untuk kata apotik umum ditemukan dalam tuturan sehari-hari namun tidak baku dalam tulisan resmi. Namun sekarang tuh udah banyak kata apotik itu udah berganti dengan kata apotek pakai pakai kata E. Pada gambar yang terakhir yakni pada kesalahan. Pada gambar yang terakhir ini terdapat pada kesalahan para
para kendaraan mohon pelan-pelan. Analisis dari faktor sosial dan budaya yang memengaruhi penggunaan bahasa. Dalam kata apotik, interferensi bahasa asing dipengaruhi oleh kuat atau serapan dari pelafalan dari bahasa Belanda atau yang sudah pernah saya jelaskan di awal, apotek menjadi apotik atau kebiasaan pelafalan lokal yang menonjolkan vokal i. Yang kedua, kos atau itu menjadi kebiasaan populer. Penggunaan kos adalah bentuk sangat populer dan diterima secara sosial meskipun tidak baku. Masyarakat mengutamakan pemahaman daripada kepatuhan pada norma yang baku. Para kendaraan ragam atau lisan emosional. Struktur ini sering muncul dalam ragam lisan atau percakapan sehari-hari. Kesalahan sintaksis seperti ini diterima karena didorong dan tujuan emosional atau peringatan yang keras, dan budaya komunikasi yang kurang memperhatikan subjek predikat yang baku. Nah, pengaruh dan promosi atau komprehensialisasi. Pada kasus jalan titik sama olahraga, yakni singkatan JL tanpa titik, dan olahraga seringkali digunakan untuk menghemat ruang dan biaya cetak papan nama iklan. Dalam media digital atau sosial, efisiensi ini semakin kuat membentuk kebiasaan menyingkat tanpa memperhatikan kaidah PUEB. Nah, jalan dan olahraga, singkatan jalan tanpa titik dan penulisan terpisah olahraga sering digunakan untuk menghemat ruang dan biaya cetak papan nama iklan. Dalam media digital atau sosial, efisiensi ini semakin kuat membentuk kebiasaan menyingkat tanpa memperhatikan kaidah PUEB. Nah, yang terakhir, dijual. Penulisan dipisah dijual mungkin dipengaruhi oleh tampilan visual di mana pemisahan kapital dianggap lebih menarik perhatian dalam konteks promosi dan komersional daripada penulisan yang dirangkai. Nah, kebiasaan masyarakat menggunakan bahasa yang tidak baku di ruang publik secara umum, mayoritas kesalahan terjadi karena rendahnya literasi kebahasaan pada penanggung-jawaban pembuatan pemilik toko atau instansi dan dominasi ragam bahasa non-formal. Yakni psikologi bahasa, masyarakat cenderung menggunakan prinsip usaha terkecil atau less effort, bentuk yang paling sering diucapkan misalnya apotik, kos, dan bentuk yang paling mudah, singkatan tanpa titik, dan pemisah kata yang ambigu yang tidak mendominasi. Nah, yang kedua, kebiasaan turun-temurun. Papan nama sering dibuat berdasarkan contoh dari papan nama lain yang sudah ada, sehingga kesalahan apotik menjadi diwariskan dan dibawakan secara sosial. Nah, analisis kebijakan bahasa, hukum dan peraturan di Indonesia secara mengamatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama di ruang publik. UU nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa lembag, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Referensi pasal 36 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dengan nama geografi, nama bangunan atau gedung, dan nama merek dagang. Pelanggaran penulisan seperti pelanggaran penulisan seperti kos dan singkatan tidak baku pada nama jalan merupakan melanggar semangat undang-undang yang memutuskan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dokumen dan penamaan publik. Nah, Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia, yakni Perpres nomor 24 tahun 9 pasal 24 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam penamaan acara umum dan umum. Pelanggaran semua kesalahan ejaan ketidakbakuan yang ditemukan pada papan nama apotik, kos, olahraga, jalan tanpa titik secara teknis melanggar semangat Perpres ini karena intensi dan identitas komersial seharusnya menggunakan ejaan baku yang diatur PUPI atau KBBI. Nah, dampak penggunaan yang tidak tepat. Yang pertama, pemahaman masyarakat. Yang kedua, layanan publik, citra instansi, pendidikan literasi atau identitas martabat bahasa Indonesia. Nah, pemahaman masyarakat, meskipun pesan pokoknya misal ini apotik, ini tanah dijual, tetap tersampaikan kesalahan ejaan struktur dapat menimbulkan ambigu kecil, misalnya perbedaan fungsi, imbuhan di, dan kata di depan. Layanan publik, meskipun pesan pokoknya kampanye literasi bahasa, melakukan kampanye kreatif yang dan humoris di media sosial dan ruang publik yang bertujuan mengoreksi kesalahan umum, misalnya dengan tagar baku itu keren, dan kayak dijual bukan dijual, dan itu untuk mengubah kebiasaan masyarakat. Nah,
analisis linguistik menunjukkan bahwa kesalahan berbahasa di ruang publik Indonesia tidak hanya terbatas pada ejaan seperti apotik, kos, tetapi juga mencakup kesalahan sintaksis, diksi, dan inkonsistensi tanda baca atau singkatan. Akar masalah kompleks melibatkan faktor seperti kebahasaan non-formal, pengaruh konvensional yang mengutamakan efisiensi serta lemahnya implementasi kebijakan bahasa. Mari kita jadikan ruang publik sebagai martabat dan keprofesionalan bangsa. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah KBBI dan PUIB adalah bentuk tanggung jawab sosial dan mencerminkan kualitas literasi kita. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.